Untuk itu, selaku hamba Allah, yang paling tepatnya adalah berterima kasih seraya mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya mari kita berselawat dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tercurah kepada keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, pada umatnya, seluruh umat yang selalu mengucapkan salawat. Termasuk kita pada sore hari ini, wal asri innal insana lafi khusr. Berbahagia bagi orang yang hari ini memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Maha suci Allah yang hari ini membuat kita masih bisa mengucapkan hamdalah, masih bisa berselawat, masih bisa menikmati semua rezeki yang telah dipersiapkan untuk kita. Tak semua orang yang bisa menikmati rezeki, tak semua orang mendapatkan rezeki seperti yang apa kita rasakan hari ini. Bahwa duduk seketika saja kita diberikan berlipat ganda pahala yang nantinya di yaumil mahsyar kita akan menerima. Sementara bagi saudara kita yang di luar masih banyak kesibukan-kesibukan pribadi sehingga membuat lalai waktu yang hari ini saat ini seharusnya didapatkan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang selalu dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh atau berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hari ini kita coba menambah khazanah ilmu untuk berdakwah. Rasulullah SAW berdakwah dengan berkeliling lorong-lorong jalan-jalan yang ditempuhi oleh Rasulullah SAW. Dan hari ini kita coba dan telah melakukan perjalanan dari rumah, dari jalan ke kampung, menyeberang laut, dan hari ini sampai ke kampung ini, daerah Sungai Tohor. Harapan kita ada catatan di buku sebelah kanan kita merupakan catatan ibadah kita hari ini. Dan dakwah yang hari ini kita pelajari dan kita dapati merupakan ilmu yang untuk kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Dakwah suatu hal yang bukan asing lagi kita dengar. Teknis dan caranya menyampaikan, ini yang perlu hari ini kita pelajari bersama-sama. Kita belajar menimba bagaimana cara berdakwah. Mengapa perempuan perlu berdakwah? Rasulullah SAW mengajak kaum perempuan, mulai dari istri beliau, anak beliau, dan istri-istri para sahabat untuk melakukan dakwah dengan para perempuan. Seorang anak perempuan yang belum menikah, yang lajang, bisa berdakwah baik dengan temannya, dengan sesama perempuan. Melakukan dakwah rumah ke rumah sesama perempuan. Yang jelas
di dalam keluarga itu ada perempuan, ibu, kakak, nenek, makcik, ini juga perlu diberikan pengetahuan atau ilmu pelajaran agama, bagaimana kita melakukan dakwah, melakukan ibadah sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Tak semua orang berilmu, tak semua orang sejak lahir diberikan ilmu, namun pendidikan yang saat ini kita nikmati di Indonesia ini, di kampung ini, pendidikannya terbatas untuk ilmu agama. Jumlah waktu pendidikan agama, mata pelajaran agama sangat sedikit. Nah, tidak dapat lagi kita untuk menambah pengetahuan lebih tentang ilmu-ilmu agama. Syukurlah kita kalau ayah, ibunda kita memiliki pendidikan agama yang dapat kita kecap. Namun tak semua orang tua memiliki ilmu agama yang cukup. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita bersama keluar di jalan Allah ini, program Masturah ini adalah program yang sangat baik sekali, menyatukan pikiran, menyatukan teknik-teknik dakwah yang ada, yang sudah disusun oleh para masyayikh, sehingga pelaksanaan dakwah di daerah-daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan petunjuk yang telah dipersiapkan. Selain dari itu, dalam hadis juga, bagi siapa yang menuntut ilmu agama, maka dia akan menjadi penghuni surga yang bahagia karena memiliki ilmu agama. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir, mudah-mudahan kita doakan saudara kita yang hari ini belum sempat hadir dapat hadir bersama-sama kita. Anak perempuan kita bekalkan ilmu pengetahuan agama. Pertama tentunya akidah. Perlu kita berikan pengetahuan akidah di dalam keluarga. Tata krama dalam bahasa Indonesia itu adalah akidah. Sopan santun kalau bahasa lain, sehingga ketika bertemu dengan sama-sama kalau teman sejawat atau sekelas, barangkali ini hal yang biasa memberikan ilmu pengetahuan dengan seusia. Tapi kalau yang sudah lebih tua tentu memiliki teknik atau metode yang perlu disampaikan, perlu menyampaikan. Nah, untuk itu bagi anak-anak yang masih muda, anak-anak perempuan yang masih muda, berdakwah dengan cara atau metode yang dilakukan seperti teman sejawat. Kemudian bagi yang orang dewasa, ini tentu caranya berdakwah dengan cara yang berbeda. Seorang ibu memberikan dakwah kepada anak laki-laki dan perempuan, juga teman, juga sahabat, keluarga, dengan cara, kalau daerah kita menyampaikan dengan metode yang sangat senang, mengajar Al-Quran secara langsung, menyuruh sholat secara langsung, puasa dicontohkan langsung. Jadi teknis berdakwahnya biasa. Namun bagi ustazah menyampaikannya di majelis-majelis. Nah, kita yang hari ini sudah membatasi hijab, kita tidak lagi melakukan majelisnya seperti yang di masjid, tapi kita lakukan di rumah seperti ini. Kita ajarkan dengan cara aturan, tutup hijab kita dengan sempurna, sehingga kita bisa memelihara aurat kita, pandangan kita,
bicara pun bagi seorang perempuan itu suara merupakan aurat. Jadi kita diajarkan dengan cara yang seperti ini, masturah dari rumah. Makanya ibu-ibu tidak bisa keluar rumah kecuali sudah diberikan aba-aba atau perintah untuk keluar rumah. Jadi makanya hijabnya ini dibuat seperti ini. Batas atau jarak dengan suami pun diberikan jarak atau batas. Dengan yang bukan mahram ini lebih lagi. Makanya latihan kita 3 hari, 15 hari, 40 hari dan seterusnya, ini merupakan bagaimana kita bisa mengekang diri kita, bisa belajar mengontrol diri. Jangan pula nanti balik daripada ini nanti kita berubah lagi kan, nampak pula kelaku aslinya. Nah, pergi ke pasar dah santai-santai lah, tak ada lagi kan. Yang tadinya hidup tertutup, sementara dah ke pasar tidak tutup lagi. Nah, terutama pada bapak-bapak yang suami yang hari ini mendengar, sangat sulit bagi bapak-bapak untuk mengatur istri kalau pergi ke pasar, kalau mereka membuka hijab. Nah, ini kalau ini tidak dilarang atau tidak diberi informasi, tidak diberitahu, maka dosa sepanjang jalan. Ketika turun dari rumah, dilihat yang bukan mahram, kemudian mungkin juga dia juga bisa melihat orang lain dengan mata telanjang, maka dosa selama istri atau anak perempuan kita yang keluar rumah yang sudah memakai hijab seperti ini, maka dosa itu ditanggung oleh suami selama-lamanya sampai dia menutup aurat lagi. Nah, untuk itu bagi suami, bagi kaum bapak, mengekang istri untuk ajaran agama itu wajib. Tidak ada lagi ini dulu dah saya sampaikan, sekarang tidak. Jadi suami tidak boleh muak lagi menyampaikan. Seandainya dia keluar rumah tidak memakai jilbab lagi, tidak memakai cadar lagi, jangan menganggap sepele hal ini. Dosa ditanggung oleh para suami. Jadi seorang perempuan yang belum menikah, dakwahnya dengan pola dan metode secara umum. Kemudian dia sebagai ibu atau sebagai orang tua dari anak, maka dakwahnya itu secara langsung menyampaikan hal ehwal agama secara langsung kepada anak. Cuma kadang-kadang metodenya yang beda. Kemudian sebagai seorang istri, seorang perempuan sebagai seorang istri ini sangat berat sekali. Yang pertama, hadis diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf, sabda Rasulullah SAW, jika perempuan mengerjakan solat 5 kali atau 5 waktu, puasa Ramadan, memelihara kehormatannya dan taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau sukai. Allahu Akbar. Ini sabda Rasulullah SAW. Nah, ketika seorang istri, suaminya ke masjid solat 5 waktu, istri solat di rumah di awal waktu, jangan lagi sempat nonton TV. Maka pekerjaan ini Allah katakan, Rasul katakan, masuklah ke dalam surga dari pintu mana yang engkau hendaki. Berarti surga sudah menunggu. Surga sudah menunggu. Nah, ini tinggal lagi praktek di rumah lagi. Suami 5 waktu ke masjid. Jangan sampai tak ke masjid. Ada sebuah hadis yang jarang disampaikan. Bagi laki-laki yang dengan sengaja tidak solat 1 kali saja, maka 80 tahun amalnya tidak diterima. Bagi laki-laki yang sengaja tidak melaksanakan solat 1 waktu saja, dengan sengaja tidak ada uzur, maka 80 tahun amalnya tidak diterima. Umur sekarang sampai 60 ya. Ini hadis ibu-ibu yang menjadi atau perempuan yang menjadi istri.
Nah, senang sebetulnya perempuan menjadi istri kalau betul-betul diamalkan agama. Barangkali ada yang melaksanakan puasa selain Ramadan, puasa sunnah Senin Kamis, ada puasa niat atau puasa nazar, ada juga puasa Daud. Selagi diizinkan suami, kerjakan itu dan pahalanya surga sudah menunggu, pintu mana saja yang nak masuk. Kemudian suami juga dapat pahala dari kebersamaan suami istri yang melaksanakan puasa atas izin suami. Bukan bermakna istri tidak boleh puasa, suami selayak-layaknya tak mengizinkan, tapi tetap berkomunikasi dengan suami dalam artian ada hak suami, ada hak istri. Hadis diriwayatkan Ahmad dan Tabrani. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak pernah menggantikannya dengan seorang perempuan lain yang lebih baik dari Khadijah. Jadi ibu-ibu tak usah takut. Kalau suami nak nikah lagi, itu tak boleh langsung suami nak nikah lagi dah. Harus mendapat bukan hanya izin sebetulnya. Itu sudah persetujuan zahir dan batin itu dengan istri tua. Tahukah engkau bahwa ia beriman kepadaku, kata Allah. Dikala orang lain menentang risalahku, kata Rasul, dia membenarkan apa yang kudakwahkan dikala orang lain mendustaiku. Artinya Siti Khadijah saat itu mengiyakan ketika Rasulullah menerima wahyu dari Gua Hira, balik ke rumah menggigil, diminta selimut, diselimut oleh Khadijah. Wahai suamiku, ada apa gerangan? Engkau menggigil, pulang-pulang kau menggigil dan minta selimut, dan aku sudah menselimutkan. Rasulullah sudah selesai selimut, habis dinginnya, kembali lagi normal. Diceritakan ada orang datang di Gua Hira menyampaikan, Iqra, bacalah, bacalah, bacalah. Ya Rasulullah, kata ya suamiku, kata Khadijah, itu adalah malaikat dan aku percaya itu. Percaya apa yang disampaikan oleh malaikat kepada Rasul, bahwa itu adalah wahyu. Ketika Khadijah, dikala orang lain mendustaiku dan dia menyokong aku, kata Rasulullah. Orang lain tak percaya kepada Rasul, tapi istrinya percaya kepada Rasul. Jadi bagi ibu-ibu, bagi istri, apabila yang disampaikan itu adalah agama, hal ihwal agama, maka percayalah kepada suami. Kalau bukan agama, ini jangan percaya. Boleh tak percaya. Ini bisa-bisa berbohong atau memang sengaja berbohong. Dan dia menyokong aku dengan harta yang dimilikinya, sedangkan orang lain mengharamkan sumbangan harta kepada usahaku. Dan tahukah engkau bahwa dialah satu-satunya istri tercinta yang telah diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keturunanku melalui rahimnya. Padahal istriku yang lain tidak memberikan keturunan. Maknanya Khadijah memang sudah diapakan Allah, sudah ditunjuk oleh Allah, cuma tidak disampaikan secara langsung. Tunjuk Allah ini merupakan bukti bahwa kita nanti sebagai umatnya untuk mempercayai setiap agama yang disampaikan oleh Rasulullah, informasi tentang agama patut kita terima. Jadi ibu-ibu, kita keluar ini bukan hanya sekedar belajar agama, tapi kita sampaikan kepada tetangga kita yang hari ini belum bisa ikut. Sampaikan dakwah ini bahwa perjalanan kita hari ini adalah dakwah, kemudian kita 10 hari kegiatan sehari, sebetulnya lebih banyak lagi, lebih banyak dan lebih banyak lagi, akan datang lebih banyak lagi. Jadi untuk itu kita coba selain berpikir, meluangkan waktu kita untuk berdakwah melalui
jamaah ini, masyurah ini. Nah, untuk itu kepada bapak-bapak juga setiap hari persiapkan diri dan tanamkan niat bahwa dakwah inilah jalan hidup kita, sehingga ketika kita meninggal nanti kita dibantu dan dibela oleh dakwah. Ketika kita membaca Al-Quran, Al-Quran akan membela diri kita. Ketika malaikat akan mencabut nyawa, kata Al-Quran, ya malaikat, tolong cabut dengan sepelan-pelannya, dengan tidak sakit. Kata malaikat, tak dapat mencabut, tak sakit. Kena harus dipisahkan antara roh dengan jasad. Tolonglah ya malaikat. Akhirnya malaikat menolong cabut dengan selemah, tidak sakit. Gitu. Namun bagaimanapun yang namanya mati, memisahkan antara nyawa dengan badan, bagaimana kambing yang hidup tapi kita koyakkan kulitnya, bagaimana sakitnya. Begitulah. Selembut-lembutnya itu hanya ada pada Rasul, tidak ada pada umatnya. Tetapi begitulah ketika kita membaca Al-Quran, walaupun satu halaman satu hari, satu helai satu hari, satu juz satu hari, dan seterusnya, maka nanti Al-Quran akan membantu membela kita dalam sakaratul maut, dalam kita menghadapi maut. Hadirin yang dirahmati Allah, banyak lagi cara dan pekerjaan amal agama yang harus kita laksanakan. Namun dengan waktu yang singkat, hanya 10 hari, tentunya kita tidak mendapatkan maksimal. Namun apa yang kita dapatkan selama kita mengadakan khurud ini, fisabilillah ini, maka kita akan amalkan. Yang kita dapat, kita amalkan. Apa yang disampaikan oleh para ustadz atau ustazah yang di dalam, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bicarakan agama di rumah, perbanyak bicarakan agama di rumah, bicarakan agama dengan keluarga kita, sehingga dalam keluarga kita tidak ada bicara hal lain. Barangkali merubah kebiasaan itu susah, tapi akan bisa kalau kita mulai dari yang terkecil. Kalau kita bayangkan ada sebuah tangga, satu buah bangunan, ada tangga. Kita untuk menaiki bangunan yang nomor 2, kita harus menaiki tangga 1, 2, 3 dan seterusnya. Tidak akan pernah berhasil kalau kita langsung meloncat. Tak sampai kita dah. Daya upaya kita tak kuat, ilmu tak banyak. Tapi insya-Allah dengan niat, dengan tulus ikhlas, kita insya-Allah bisa melaksanakannya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmatnya kepada kita dan redha dengan apa ilmu yang kita dapat pada hari ini dan seterusnya. Yang kemarin, hari ini dan seterusnya. Dalam surah Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan imma yablughan min indakal kibar ahaduhum kullahuma fala taqul lahumma uffin wala tanharhuma wa kullahuma qawlan katsira. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusaha lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya dan janganlah engkau membentak keduanya dengan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Artinya kita sebagai anak berbakti kepada orang tua, kemudian kita pelihara dia, kerana dia sudah melahirkan, menyusui dan membesarkan kita. Berbakti kepada orang tua ini merupakan kewajiban seorang anak, jangan sampai orang tua tersinggung atau sakit hati kepada kita. Semoga Allah memberkati kita semua pada hari ini dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan ilmu indah dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Insya Allah Bu, boleh ditaskil ibu-ibu yang hadir. Bagaimana taskil dengan kasih sayang insya Allah. Karena itulah ibu-ibu. Taskil dengan kasih sayang. Taskil dengan kasih sayang.